Rabbi zidni ilman warzuqni fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Tunggal, tidak ada yang tunggal melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga Allah memberikan kepada kita yang hadir, baik yang hadir langsung di Masjid Nusina maupun yang hadir melalui Zoom, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi, yang saya hormati, yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita Ramadan kemarin, maka pertanyaannya adalah, kita diperintahkan 1 bulan penuh kemarin adalah untuk menjadi akhirnya la'allakum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa, orang yang mematuhi semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah memasuki definisi itu atau belum? Kalau seandainya hati ini menjadi susah untuk mengembalikan momentum seperti halnya Ramadan, pada saat kita beribadah ringan, baca Quran ringan, sedekah ringan, kemudian sholat ringan, sholat sunat ringan, sholat wajib ringan, semuanya tergerak hatinya. Tetapi ketika Ramadan pergi, kemudian menjadi berat bagi kita, tidak bisa melakukan seperti orang lain, maka tanyakan pada diri ini, jangan-jangan hati kita, diri kita melakukan maksiat-maksiat kembali. Kalau menjadi sedemikian beratnya tanjakan, rasanya mendaki, itu pertanda bahwa jangan-jangan kita telah melakukan maksiat-maksiat yang ada, baik yang tersirat maupun yang tersurat, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Syukur ya Allah, alhamdulillah hati ini kita akan selalu setiap Jumat di RSUD ini setengah jam saja sampai dengan 45 menit kita mengkaji surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kita mulai dari juz 30. Kenapa juz 30? Karena sebagian besar bacaan-bacaan sholat dari para jemaah kita banyak yang hafal juz 30, sehingga lebih meresap artinya, lebih tahu maknanya, lebih tahu tafsirnya, sehingga dengan demikian lebih khusyuk kita. Tanda-tanda orang beriman adalah yang khusyuk, yang benar-benar menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang mudah menerjemahkan, kemudian memanifestasikan semua ajaran-ajaran Islam ini kepada kehidupan yang nyata. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita buka juz 30 surat An-Naba, kita mulai. Surat An-Naba ini menurut asbabun nuzulnya dalam juz 30 awal ini, menurut Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abu Hatim, kedua-duanya telah mengatakan sebuah hadis melalui Al-Hasan yang telah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul, maka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di antara mereka saling bertanya kepada sebagian yang lain, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Mu'min, ayat Al-Mu'minun ayat 32, dikatakan, apakah ia ada hidup ini itu sekarang saja, di atas dunia saja, tidak ada yang namanya kehidupan akhirat, hidup sesudah mati. Padahal inti daripada keimanan kita adalah memahami tentang adanya hidup sesudah mati. Ini inti daripada ajaran Islam. Kenapa kita disuruh untuk berbuat baik? Karena Allah menyuruhnya. Kita disuruh bersedekah karena Allah menyuruhnya. Semua karena Allah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia akan berbuat sesuai dengan normanya, normatif saja, seperti apa yang terjadi pada orang-orang ateis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, syukur ya Allah kita diberikan Islam. Syukur ya Allah kita diberikan iman, dan syukur ya Allah mudah-mudahan ada ihsan di dalam hati kita. Sehingga ketika kita mau berbuat sesuatu, oh iya Allah melihatnya. Ketika mau begini mau begitu, Allah melihatnya. Mudah-mudahan dengan keimanan kita kepada hari akhir membuat kita takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ma-nya tidak panjang. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma, tentang apakah, mengenai apakah, yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, yakni orang-orang Quraisy, sebagian di antara mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lainnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dan menyampaikan tentang kabar gembira dan membawa peringatan, ketika ayat-ayat ini disampaikan tentang adanya hari akhir, tentang adanya kabar gembira dan kabar peringatan, apa yang dilarang, apa yang disuruh, mereka bertanya-tanya, apa pula ini? Masa sih orang yang sudah hidup sekarang kemudian mati, sudah habis perkara? Bagi mereka seperti itu. Maka bagi mereka ada yang beriman, yaitu sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, kemudian ada yang menentang, ada yang bertanya-tanya, dan ada yang meragukan. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu. Sedangkan istifham di sini atau kata tanya di sini adalah pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya. Hal yang dimaksud adalah Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya terkandung berita mengenai adanya hari berbangkit dan hal-hal lainnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Orang-orang yang beriman mempercayainya, sedangkan orang-orang kafir mengingkarinya. Makanya disebut kafir. Kafir itu jangan tersinggung, menutup diri. Menutup diri dari apa? Kepercayaan kepada adanya Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah ayat yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran-kebenaran, mutlak jawabannya. Dan merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kalau kita diciptakan di atas dunia tidak mempunyai petunjuk. Wong namanya kita punya kulkas, ada buku panduannya. TV ada buku panduannya, motor ada buku panduannya, mobil ada buku panduannya. Tidak kita baca, main pakai saja. Digas sekencang-kencangnya mobil itu tanpa mengikuti prosedur-prosedur, apalagi mobil-mobil yang canggih, bisa rusak dia. Begitu juga manusia. Mencegah kerusakan apa? Kerusakan akhlak dan kerusakan diri. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, berzina, karena tidak tahu bahwa zina itu tidak dilarang oleh agama. Minum minuman keras, tapi terbukti bahwa semua itu menyebabkan beberapa penyakit yang merusak tubuh. Mulai dari penyakit HIV, penyakit infeksi menular seksual,
mulai lagi yang namanya penyakit-penyakit yang lain. Belum lagi kalau seandainya dia mabok, minum minuman keras, komer, apa yang terjadi? Kerusakannya adalah kerusakan yang terjadi pada hati, liver, amyloidosis hati. Nah sekarang ada yang namanya kecanduan kepada yang namanya tontonan-tontonan porno. Indonesia, negara yang sangat banyak ini adalah merupakan menurut penelitian disebutkan bahwa belanja pornografi internet paling tinggi adalah negara Indonesia. Memalukan. Kenapa? Artinya sudah tidak takut lagi sama Allah. Nah ingat, kalau orang jadi susah sholat khusyuknya, sholat takwanya, sholat untuk berbuat baiknya, jangan-jangan maksiatnya sudah terlalu banyak. Nah kalau maksiatnya sudah terlalu banyak, sudah tertutup hatinya. Pertamanya jadi kolbun maritun, hati dulu jadi sakit, penuh kedengkian, penuh iri, penuh prasangka, penuh ini, penuh itu, dibuat tidak tentram saja hatinya. Karena ingatannya hanya sekadar yang terasa menurut eksistensi manusia, yang bisa diraba, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dinikmati. Sementara kita tidak. Kita benar-benar Allah semuanya. Allah tujuan hidup saya. Allah menjadi pegangan saya. Allah penuntun saya yang tidak mungkin berbuat dolim kepada diri saya. Berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada manusia. Akhirnya menjadi hati yang sehat, yaitu qalbun salim. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang budiman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang musyrik ini selalu memperselisihkan, sehingga tidak ada takut lagi kepada dia untuk melanggar. Pembunuhan kepada orang-orang Palestina, mereka sudah tertutup, mendustakan saja, karena sudah bagi mereka adalah nafsu saja yang ada di dalam pikiran. Wajar kalau akhirnya dilanggarnya hak asasi manusia, karena sudah tidak ada takut lagi bahwa hidup ini akan dihisap di akhir-akhir nanti. Nah keimanan terhadap hari akhir inilah bapak-bapak ibu yang merupakan inti daripada hidup dan kehidupan. Nah kemudian alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini, orang-orang kafir, orang-orang yang selalu mendustakan ajaran-ajaran ilahi Rabbi akan selalu mendustakan tentang hal ini, tidak mempercayai sedikit pun tentang hari akhir. Nah kalau yang kita takutkan adalah jika orang muslim selalu maksiat, lama-lama hatinya udah kebal. Gak kenapa-napa saya melakukan maksiat, ninggalin sholat, aman aja dia ngerasa begitu ngomong. Hatinya udah mati dia. Benar-benar akhirnya yang saya takutin nantinya menjadi benar-benar gak percaya sama Allah. Asal muasalnya karena membiasakan diri pada maksiat. Makanya tanya tuh diri sendiri, kalau seandainya ketika kita waktu Ramadan, wah gagah perkasa, bangun malam, sholat malam, infak, sodakoh, gampang semuanya, karena mengharapkan gebiar BCA-nya dari Allah. Sekarang setelah Ramadan nggak ada, meni berat. Tanyakan di dalam diri, jangan-jangan kita sudah banyak maksiat di dalamnya. Kita lanjutkan ayat 4. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada, kalla, sekali-kali tidak. Kata ini merupakan sanggahan yang ditujukan kepada orang-orang kafir tadi.
Apa pula Muhammad itu menyampaikan tentang adanya hari akhir? Apa pula, kenapa pula disebutkan tentang adanya hari berbalas? Ini perbuatan kita. Udah mati, udah habis perkara kita. Ada lagi yang menanyakan tentang ini dan itu. Mereka berselisih saja antara orang-orang, berdebat tentang itu. Ada yang memperolok-olokkan Nabi Muhammad, bahkan saking kejinya menuduh Nabi Muhammad itu gila. Saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui apa yang bakal menimpa mereka sebagai akibat daripada keingkaran mereka kepada Al-Quran, kepada apa yang disampaikan oleh Nabi yang paling besar jasanya, yang paling baik budi pekertinya, yang paling lurus perkataannya, dan yang paling luhur budi pekertinya. Tsumma kala saya'lamun, kemudian ditekankan lagi di sini oleh tsumma, kata tsumma untuk memberikan pengertian yang lebih tajam lagi. Tsumma kala saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan pasti mengetahui. Ayat ini merupakan pengukuhan dari ayat sebelumnya, dari ayat 4. Kemudian ancaman yang kedua ini lebih keras dan lebih berat daripada ancaman yang dikandung pada ayat sebelumnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaan-kekuasaannya yang mutlak, yang tidak bisa diciptakan oleh yang lain. Apakah bisa manusia menciptakan hujan? Apakah bisa manusia menciptakan laki-laki dan perempuan? Apakah bisa manusia menciptakan dahan, pohon, tumbuh-tumbuhan dari yang tidak ada menjadi ada? Tidak ada, tidak bisa. Alam naj'alil ardo mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, yakni terhampar bagaikan permadani di mana manusia bisa hidup di atas. Ada yang hidup dari, kalau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, seperti hamparan, bebas, bahkan sampai ke Alaska sana ada manusia. Orang-orang Eskimo yang menyesuaikan diri dengan hidup dan kehidupan. Mana ada yang bisa menciptakan itu? Ditanya, apakah Lata, Uzza, Hubal yang kalian sembah itu mampu melakukan? Bodoh sekali rasanya mereka itu. Mereka tidak mampu melakukan ini dan itu, sesembahan-sesembahan yang mereka katakan itu yang hanya ada di dalam angan-angan mereka. Sementara Allah menciptakan semua itu. Bumi sebagai hamparan, ada gunung, ada laut, ada dataran, ada lagi yang namanya pohon-pohon yang ketika ditiup angin rasanya indah. Kalau kita lihat, ada pohon-pohon bambu yang ketika dilihat, ketika ditiup angin gemersik. Bisakah menciptakan itu? Bagaikan lantunan alam, nyanyian alam yang mendamaikan jiwa, atau gemercik air. Tidak bisa, bapak-bapak ini. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasang, yang menstabilkan bumi sebagaimana halnya kemah yang berdiri dengan mantapnya berkat patok-patok. Ketika ditiup angin, kemah itu tidak mampu berterbang. Kita bisa tinggal di dalamnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ahli geologi juga tahu adanya patahan lembang sekarang bisa dibikin sebagai perumahan dago pakar yang indah. Itu daerah yang paling tidak stabil, tetapi dipatok semua. Menurut ahli geologi ITB dikatakan bahwa itu patoknya itu adalah gunung-gunung, sehingga bumi yang bergerak, patahan Eurasia dengan patahan Australia itu kalau kita bergesekan terkena bisa menyebabkan gempa. Semua itu dibuat seolah diam sebagai pasak supaya kokoh. Gunung Salak, Gunung Pangrango. Tapi lihat manusia kerjaannya merusak. Longsor terjadi di mana-mana. Apa sebabnya? Yang tadinya itu daerah merupakan daerah, bukan daerah untuk tempat penghunian,
pangkasnya gunung-gunung itu, pohon-pohonnya dijadikan tempat maksiat pula, tempat untuk kumpul-kumpul berzina, tempat kumpul-kumpul untuk mabok-mabok, tempat kumpul-kumpul untuk ini dan itu. Benar disebut innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar keterlaluan kepada Tuhannya. Kita lanjutkan. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Nangis kalau kita baca ayat-ayat ini. Kekuasaan Allah sedemikian besar, seolah-olah semua itu diciptakan untuk manusia nih. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan yang itu terdiri dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Semuanya mempunyai pasangan. Bu Heni punya pasangan, Pak Imam punya pasangan, Pak Irawan punya pasangan. Semuanya itu untuk bereproduksi dengan penuh kasih dan sayang, kemudian melahirkan anak, untuk menjaga kelestarian spesies yang namanya manusia, pemimpin khalifah di atas bumi. Dari yang awalnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Coba kita lihat dari beberapa generasi-generasi. Siapa pula yang bisa menciptakan ini? Siapa yang berkuasa yang mempertemukan kita dengan suami kita, dengan istri kita? Siapa? Saya tadinya tidak kenal dengan istri saya, kemudian bertemu, ada ikatan, kemudian kita menikah dengan cara yang halal. Coba pikir sama kita. Semua itu adalah merupakan karunia ilahi Robbi yang berkuasa Allah atasnya. Maka sebagai wujud syukur itu, jadikanlah walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang meniupkan sakinah tentram. Makanya ketika menikah, semoga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Wujud syukur itu adalah, ya Allah, akan aku pelihara amanah. Semua ini yang ada di sini laki-laki adalah pemimpin bagi rumah tangga, dan bagi ibu berlaku sebagai ibu yang menjaga kehormatannya, agar
anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, penerus-penerus yang soleh. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Tubuh ini nggak bisa dipaksain 24 jam seperti mesin terus. Mesin saja dipakai terus, mobil dinas dipakai Jakarta, Bandung, Surabaya, ini itu terus, dibandingkan mobil yang ada kalanya istirahat, ada kalanya diteruskan. Masa pakainya saja sudah berbeda. Manusia ketika melawan kodratnya bahwa manusia itu butuh istirahat dan diciptakan malam itu untuk beristirahat, kami jadikan tidur kalian untuk beristirahat. Jadi nggak boleh kita memaksakan diri untuk sesuatu yang namanya dunia. Ambisi kita sedemikian kerasnya untuk bekerja pagi, siang, sore, malam, terus peras keringat, banting tulang, rusak badannya, hancur badannya. Diciptakan tidur, ketika kita tidur nyenyak, mimpi indah. Kemudian kita ketika mau tidur kita wudhu dulu, kemudian baca doa. Jangan nggak baca doa, adabnya kita baca doa. Jadi ibadah ke tidur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita tidur, kemudian kita terbangun, sudah dicas kembali. Tubuh ini ada basal metabolic rate, ada batas-batas metabolisme yang nggak bisa dilampaui. Dulu saya pernah membaca seorang CEO perusahaan masih muda, umur 35 tahun, badannya keker. Dia dengan ambisinya mempunyai perusahaan ini dan perusahaan itu di India. Saya lupa namanya. Tapi saya baca itu. Meninggal pada usia 35 tahun. Kenapa? Tidur cuma 2 jam, selebihnya untuk kerja, workaholic, selebihnya untuk olahraga. Badannya sih keker bener, tapi mudah sekali sakitnya. Begitu sakit meninggal. Cardiac arrest, waktunya sudah ada. Nah sekarang jaga kondisi kita ini karena kita sudah diciptakan untuk istirahat. Waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, sebagai penutup karena kegelapan. Ketika malam tidak dipakai untuk yang macam-macam, benar-benar sebagai pakaian pelindung, semua pada pulang ke rumah, orang-orang jadi pada istirahat. Waja'alna naharo ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, yaitu waktu untuk mencari penghidupan. Wa banaina fauqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kalian 7 lapis. Maksudnya langit yang berlapis 7, shidada yang kokoh. Adalah bentuk jama dari lafaz syadidatun, shidada. Artinya sangat kuat, lagi sangat rapi, yang tidak terpengaruh oleh berlakunya zaman. Dari zaman mulai Nabi Adam sampai sekarang, langit itu diciptakan sedemikian teraturnya. Siapakah yang bisa menciptakan planet mulai dari bumi, Mars, Saturnus, Uranus, kemudian Pluto, Merkurius? Itu semuanya mengitari matahari dengan orbitnya, diatur sedemikian rupa tanpa bertabrakan. Siapa yang mampu mengatur? Kemudian ada Milky Way, ini galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Kemudian ada galaksi Andromeda. Siapa yang menciptakan ribuan bintang itu? Yang begitu indahnya kalau dilihat berkelap-kelip, langit sedemikian luasnya, perjalanannya, sampai teori Einstein bilang ada teori relativitas cahaya. Teori relativitas cahaya itu nggak usah bingung, itu hanya sekecil
kecil daripada ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tapi sudah dianggap hebat oleh manusia. Allah lebih hebat dari itu, yang memperjalankan Nabi Muhammad melalui perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Nggak usah heran, teori relativitas saja sudah ngomong seperti itu. Maka apa gerangan yang membuat kita menjadi tidak beriman kepada Allah? Alasan apa yang membuat diri kita menjadi penentang-penentang Allah? Alasan apa yang membuat kita untuk tidak patuh kepadanya? Tidak ada alasan itu. Karena semuanya tercipta dengan sangat rapi, dengan sangat hebat melalui kekuasaan. Waj'alna syirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang menerangi, wahaja yang amat terang. Yang dimaksud di sini adalah matahari. Kita lanjutkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan dari awan yang tebal, yaitu awan yang banyak mengandung air dan sudah saatnya menurunkan air yang dikandungnya. Ma'an sajjaja, air yang tercurah, artinya bagaikan air yang dicurahkan dari langit. Bisakah sesembahan itu? Bisakah sifat-sifat Allah disamakan dengan manusia? Bisa mati, bisa punya awalan dan akhiran, yang tidak berkuasa atas sesuatu, sifatnya disamakan dengan sifat makhluk. Makanya kita tidak bisa berpikir dengan cara makhluk. Makanya ini benar-benar sifat-sifat Allah itu penting. Wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadith fi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Terus tuh diulang-ulang sifat 20 ini supaya kita tahu wujud artinya ada. Adanya Allah ada di mana-mana. Bukan di atas langit, ada di mana-mana. Jadi adanya Allah itu ada lebih dekat kepada urat leher yang paling dekat. Bayangin. Makanya kalau bagaimana yang di atas langit aya naon, aya atap. Yang paling penting saya mau bergantung kepada Allah yang ada di mana-mana, maha melihat, ya sami'un ya basirun, lillahi mulku samawati wal ardh. Pemilik kerajaan di bumi dan di langit. Jadi harus diketahui. Kemudian tidak berawalan dan tidak berakhiran. Kenapa? Manusia itu berawalan dan berakhiran. Kita lahir ke atas dunia, grol, nangis. Ketika kita nangis, seluruh dunia tertawa, senang. Itu sebenarnya satu bentuk melihat di atas dunia. Kemudian kita mati, waktunya juga nggak jelas. Ini di rumah sakit ini. Mudah-mudahan yang meninggal saudara-saudara kita kemarin tidak menyangka kan. Mudah-mudahan saudara kita umur masih muda, ikhlas dalam keadaan husnul khotimah. Tidak bisa menyangka. Yang kemarin kita masih ketemu, tahun depan ketika Ramadan mungkin kita tidak ketemu lagi. Semua itu adalah kekuasaan mutlak bagi Allah. Lantas bagi kita mau menyamakan dengan makhluk,
Apakah Tuhan itu sama dengan makhluk? Tidak. Jauh lebih berkuasa dibandingkan makhluk. Cara berpikir yang jahil dia, seperti orang-orang musyrik Quraisy ini, ditegur sama Allah. Sanggup menciptakan air setetes saja dari yang tidak ada menjadi ada? Tidak akan sama. Lantas pertanyaannya diulang lagi sama saya. Jalan apakah yang membuat kita membangkang kepada perintah Allah? Jalan apakah yang membuat diri kita menjadi penentang-penentang Allah? Lantas kalau kita menjadi penentang Allah, tanyakan sama diri kita sendiri, apa gerangan yang membuat kamu berani melakukan maksiat, melakukan ketidakjujuran, melakukan kedengkian? Tuh lihat, dengki, iri, sombong, itu dosa hati. Qalbun maridun, tanya tuh, hatinya lagi sakit. Kalau ada itu menghalangi jalanmu sebagai manusia untuk mengenal Allah. Ingat itu. Ada orang yang setiap hari pendendam aja, nggak ada maaf-maafnya. Ingat, itu tuh adalah penghalang tabir bagi dirimu untuk mengenal dirimu dan mengenal Allah. Lama-lama dosa-dosa hati ini numpuk, bikin hati kita itu jadi benar-benar mati. Ngerti? Itu kita teruskan ya, sampai 8:30 ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habba, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian, biji gandum, bulir padi, kemudian biji salak, kemudian biji-biji yang lain, buah kurma, wanabata, dan tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan yang ada, indah dipandang, indah dilihat. Atas izin siapa? Atas kuasa siapa itu? Saya pernah cerita kan, waktu saya tugas di Atambua, saya datang di bulan Mei Juni lah. Pergilah dari yang namanya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, ke Atambua, Kabupaten Belu. Sekarang tempatnya Dr. Agus Tauri jadi bupati. Ya, pergi kita ke sana. 12 jam jalan kelok, melereng, melalui bukit asli, tandus, batu-batu. Kenapa? Musim kemarau. Begitu tercurah di bulan September hujan, dalam waktu sekejap saja 1 minggu sudah hijau itu, sudah mulai tumbuh, indah rasanya. Sampai ketika kita naik ke atas bukit, di Bukit Haliwen itu, kita naik ke pantai Atapuku, kita lihat indahnya laut biru, kemudian kelihatan banget adanya seperti pohon-pohon itu membuat kita teduh. Jalan itu seperti ditutup sama dahan-dahan yang indah dengan berbagai macam rupa. Ada yang warnanya hijau kering, ada yang hijaunya hijau muda, ada pula bunga-bunga. Di antara itu yang tumbuh begitu saja, liar, sehingga ketika terkena cahaya, dispersinya itu menembus seperti dibuat indah yang menimpa jalan di depan kita ketika kita melalui dengan mobil ambulans. Kalau manusia bikin itu nggak mungkin. Mau buat seperti itu, Allah yang mampu menciptakan itu semua. Inna yawmal fasl
fasli kana miqata. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan di antara semua makhluk. Kana miqata adalah suatu waktu yang ditetapkan, waktu yang ditentukan untuk memberi pahala dan menimpakan siksa. Nanti semuanya itu akan kelihatan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh bermegah-megahan melalaikanmu hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai kamu tuh lupa kalau kamu tuh bakalan masuk kubur. Makanya benar kata Utsman bin Affan, hammud dunya zulumatin fi qalbi wa hammul akhirah nurul fil qalbi. Bersungguh-sungguh dalam urusan dunia akan membuat hati kita menjadi gelap. Gelap apa? Ingat kita bakalan mati. Bakalan kita dimintakan pertanggungjawaban terhadap semua. Yang paling penting adalah yang merah-merah, yang biru-biru. Benar nggak? Kita kalau udah tanggal 30 udah nguyung, mulut manyun. Begitu udah ada TPP, begitu udah ada gaji, senyum lagi. Itu sifat manusia. Tapi dikasih kelebihan. Nah, sebenarnya obatnya paling gampang tuh. Ibu kita sakit, murung. Kenapa mama? Murung, sedih. Gampang obatnya. Kasih aja segepok yang merah-merah. Sakit apa mah kepalanya? Coba kepalanya dikeplok, plok, cager. Bener nggak? Pegel, keprok, main biru-biru segepoknya macam tanggung segini nih. Cager. Begitu sifat manusia. Apa sebab? Karena memang nikmat. Dilarangkah kita punya itu? Tidak. Mencita-citakan sesuatu yang baru tidak dilarang. Tetapi buat jangan taruh di dalam hati. Itu yang paling penting. Taruhnya di kantong, gampang keluarnya, supaya kita nggak bakhil. Udah dikasih semua nikmat ini sama Allah. Jangan jadi orang pelit. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Begitu. Dan bagi orang-orang yang bakhil, yaitu orang-orang yang nggak mau sama pahala-pahala ganjaran Allah yang lebih hebat, yang lebih bagus, yaitu jannah, surganya Allah. Pusing-pusing kita tiap hari udah dapat rumah satu pengen dua pengen tiga, nggak ada puasnya. Kenapa? Ya itu memperturutkan hawa nafsu. Nah, di dalam bulan Ramadan kemarin kita disuruh untuk mengendalikan nafsu di bawah akal, supaya jangan berlebih-lebihan gitu. Nah, hari keputusan itu akan ada. Nah, pada saat itu baru tuh di atas kubur, begitu mereka dibangkitkan, yang mereka dustakan itu benar terjadi. Oh iya benar, ada hari akhir. Dalam keadaan ketakutan, kesepian dan fitnahnya, fitnah kubur dan fitnah hari akhir. Waduh, pada saat itulah orang-orang ketakutan, menangis, menjerit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tuh nggak akan dolim terhadap amalan perbuatan yang sebesar biji zarah, atom kecil yang tak terlihat. Itu bisa ditimbang. Ayat 18 ya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja.
yaitu pada hari ditiupkan sangkakala, menjadi badal dari lafaz yaumal fasol atau merupakan bayan daripadanya. Siapa yang meniupnya? Yaitu malaikat Israfil yang disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Fatatuna, lalu kalian datang dari kuburan kalian menuju ke mauqif atau tempat penantian. Afwaja, berkelompok-kelompok, secara bergelombang yang masing-masing gelombang berbeda dengan gelombang yang lainnya. Bayangkan umat dari Nabi Adam sampai dengan sekarang, nanti akhir zaman. Bayang sama kita bapak-bapak, ibu-ibu. Serem bapak-bapak, ibu. Bahkan di dalam sebuah kitab disebutkan tentang kubur, dijelaskan. Jika kita mati, kita dapat siksa kubur, ada yang kalau kita dapat. Tapi ada yang ditidurkan karena dia soleh, nanti dibangunkan. Semuanya itu bagaikan ada di padang mahsyar. Kalau kita di Arafah, datang berkelompok, wukuf di Arafah, nggak pandang bulu lagi yang namanya orang kaya, namanya orang miskin, yang menjabat, yang berkuasa, yang punya pengikut maupun yang papa, semua disatukan dalam keadaan tidak ada kenalan siapapun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqaumin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya harta bendamu, kekuasaanmu, tidak ada gunanya kedudukan dan pangkatmu sebesar apapun popularitasmu, kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati orang yang bertakwa. Pada saat itu kita datang, bangun, kenalan sama orang sebelah nih. Siapa kamu? Saya Fulan bin Fulan. Oh ya, datang. Oh ya, nama kamu siapa? Nama saya ini. Nama saya Ilham. Ketemu, tiba-tiba gerombolan lain datang, terpisah lagi dalam keadaan yang bingung. Apa yang menenangkan? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Allah tidak akan melupakan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hidup yang singkat, episode singkat di atas dunia ini adalah merupakan kehidupan permainan dan senda gurau bagi orang-orang yang tidak mempunyai pegangan. Innamal hayatad dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia itu permainan dan senda gurau belaka. Begitu kita hidup di atas dunia, paling lama 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, itu pun sudah payah. Sudah gak ngedenger lagi, dipanggil sama orang, udah lupa. Udah gitu mata sudah rabun, mata sudah tidak bisa melihat lagi. Itu udah payah di atas dunia ini. Setelah kita mati, ketahuilah mati itu hanyalah sebuah pintu yang pasti. Ini calon-calon di sini, ini calon mayit semua. Semuanya pasti mati. Keniscayaan yang harus dihadapi. Makanya pergunakan hidup yang singkat ini karena menentukan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu setelah pintu kematian yang bernama kubur. Hidup yang singkat ini berpengaruh, makanya disebut ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Berbuat yang terbaik, menegakkan syiar Allah. Saya berbuat begini begitu, niat karena Allah, karena kita setiap sholatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi bukan bekerja ingin dipuji atasan, pengen dipuji sama orang banyak, pengen dikagumi, pengen diberi, pengen dihormati. Enggak. Orang Islam
pengen diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah sampai seperti ini, pandangan kita konsisten dalam iman, konsisten dalam Islam, konsisten dalam ihsan. Perbuatan dan perkataannya akan sejalan. Menghadapi fitnah, takut. Dunia adalah tempatnya fitnah. Nggak perlu takut. Kenapa? Yang paling penting bukan pandangan makhluk, tapi bagaimana Allah memandang kita. Selama kita berbuat benar, tidak ada yang perlu ditakuti. Selama kita berada di atas jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, insya Allah Allah akan melindungi. Ya, saya kira kita sampaikan sampai dengan ayat berapa tadi? 18. Kita minggu depan kita lanjutkan lagi surat An-Naba ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat-ingat tentang akhirat. Hidup ini antara khauf dan roja, berharap dan takut. Takut kepada Allah, takut kepada Maha melihatnya Allah terhadap semua, dan takut terhadap perhitungannya Allah yang sedemikian adil. Maka bersikap adillah di atas dunia. Mudah-mudahan sedikit kata ini memberikan manfaat bagi kita. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man huwa fi uluhika inun, ya man huwa fi ayunihi muhitun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi majdihi munirun. Allahumma akrimni minka binuril fahmi wa akhrizni min zulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap Jumat ya.